Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salat beserta salam, marilah kita sama-sama berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi bersama kami podcast PKS Room. Alhamdulillah, di samping saya saat sekarang ini ada Ustadz Tamarudin SPDI. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita langsung dengar dari Al-Ustadz. Kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Baik, terima kasih Ustaz Darisman atas waktu yang diberikan untuk kita podcast pada kesempatan ini. Dan sebagaimana yang sampaikan tadi, kita akan membahas tema tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun mungkin kalau nanti secara spesifik bagaimana mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang penting untuk kita ketahui bersama bahwa adanya rasa cinta pada diri kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bahagian daripada manisnya iman. Jadi kalau seseorang tidak merasakan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti pada dirinya tidak ada kemanisan iman. Nah, ini sebuah indikator ya. Mudah-mudahan kita memiliki rasa cinta yang terus tumbuh pada diri kita dan kepada Rasulullah SAW. Amin. Dan hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ya. Kita coba lihat, kita baca hadis tersebut. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a li ayuhibbuhu illa lillah. Wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an anqazahu Allahu min kama yakrahu ayyuksafa finnar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, dia akan mendapatkan manisnya iman. Yaitu pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya karena Allah. Dan kemudian yang ketiga, ia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi pada bagian pertama tadi dijelaskan bahwa ketika seseorang itu merasakan manisnya iman itu pada dirinya, dia hendaklah mencintai Allah
dan Rasulnya di atas segala-galanya. Jadi ini hadis yang menjelaskan bahwa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bahagian daripada manis nikmat. Nah, dan barangkali kita, saya yakin kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti ingin benar-benar mencintai Rasulullah. Ya. Saya yakin itu. Nah, bagaimana langkah-langkahnya agar kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita ini? Ya. Antara lain yang pertama, langkah yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kecintaan ya, ataupun mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah dalam kehidupan ini kita hendaknya mendahulukan sabda Rasulullah, mendahulukan hadis-hadis Rasulullah, mendahulukan kalimat-kalimat yang datangnya dari Rasulullah, ya, daripada kalimat-kalimat ataupun ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan orang lain. Ya. Karena kalimat Rasulullah ini dia hanya di bawah setingkat dari kalamullah ataupun firman Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa menandingi, manusia yang bisa menandingi sabda-sabda, hadis-hadis, perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk kita menghormati dan mencintai Rasulullah ketika kita menghadapi persoalan-persoalan, hal-hal di dalam kehidupan ini, maka kita harus memperhatikan apa kata Rasulullah. Dan jangan sampai kita mendahulukan perkataan yang lain dibandingkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat terkait tentang adab ataupun etika dalam persoalan ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, jadi ayat ini melarang orang-orang yang beriman mendahului Allah dan Rasul-Nya dalam memutuskan beragam perkara di dalam kehidupan ini. Makanya kita umat Islam ini, para pemirsa juga yang ada di rumah, kita harus komitmen dengan tuntunan ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulullah. Jadi kita tidak usah terpesona dengan ungkapan-ungkapan, opini-opini, ya, ataupun kalimat-kalimat dari orang lain yang walaupun indah menurut kita, tetapi kalau dia berbenturan dengan nilai yang Allah tetapkan dan juga yang Rasul tetapkan, maka kita harus menolak kalimat-kalimat itu, opini-opini itu, ya, karena itu konsekuensi daripada keimanan kita dan bentuk kita mencintai Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, cara kita mencintai Rasulullah SAW adalah membenarkan apa yang Rasul sampaikan, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bukan bersumber dari hawa nafsunya. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat An-Najm, ya, ayat 3 dan 4.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tiadalah yang diucapkan itu ya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut kemauan ataupun nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi kalimat-kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan berangkat dari hawa nafsu beliau, tetapi dia adalah bersumber dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita menjadikan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber utama bagi kita di dalam menentukan perkara-perkara di dalam kehidupan kita ataupun menjadikan pedoman-pedoman di dalam kita mengarungi ya kehidupan ini. Itu yang kedua. Barangkali nanti boleh kita sambung kalau ada yang mau diperdalam dulu kan kepada Ustaz Daris. Jadi ada dua tadi cara kita mencintai Rasulullah. Yang pertama ya kita hendaknya mendahulukan sabda Rasulullah SAW dibandingkan yang lainnya selain Al-Quran ya. Ini tentu sudah jelas. Kemudian yang kedua tadi membenarkan ya apa yang menjadi sabda-sabda Rasulullah SAW karena itu bukan bersumber dari hawa nafsunya, tapi itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dua hal itu dulu nanti kalau mau ya. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Berarti ada dua cara kita mencintai Rasulullah ya. Ya untuk sementara ya, nanti untuk sementara kita ini. tambah lagi. Ya. Yang tadi yang pertama, caranya yang pertama mendahulukan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau kita mencintai seseorang itu harus melebihi, kita harus melebihi mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita lebih mencintai Rasulullah dibanding yang manusia, siapapun dia, walaupun istri kita. Baik, Ustaz. Mungkin hanya ini untuk sementara. Nanti insya Allah akan disambung lagi pada sesi yang kedua. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ustaz. Alhamdulillah kita sudah tahu dua cara mencintai Rasulullah SAW. Masih penasaran kan apa aja yang cara-cara kita untuk mencintai Rasulullah? Mungkin lanjut saja, Ustaz. Baik, nanti boleh kita sempurnakan lagi diskusinya ya dari beberapa poin berikutnya. Baik, kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga cara kita mencintai Rasulullah SAW itu adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan kita harus memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh terhadap perkataan-perkataan Rasulullah SAW. Dan kalau di dalamnya ada unsur perintah, maka perintah itu kita laksanakan sebaik-baiknya. Dan sebaliknya kalau di dalamnya ada unsur larangan, maka harus kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW tersebut. Nah, itu adalah bentuk kita menjalankan perintah Rasulullah SAW. Dan ini sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah An-Nisa ayat 13. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim." Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga
yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Sedangkan mereka kekal di dalamnya, nah itulah kemenangan yang besar. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyampaikan bahwa orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Dan inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, yang mana mereka itu dahulu memiliki latar belakang yang beragam dan karakter-karakter yang sangat luar biasa, karena mereka adalah bangsa yang awalnya tidak tersentuh oleh peradaban. Tapi ketika diutus Rasulullah kepada mereka membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lalu berikutnya Rasul juga menyampaikan perkataan-perkataannya, maka dengan serta-merta mereka mentaati perintah Rasulullah SAW dan menjadikan mereka itu umat yang terbaik kan, yang pernah hadir di tengah-tengah umat manusia. Bagaimana Allah sampaikan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, bahwa kalian ini, kata Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan, yang pernah dihadirkan kepada umat manusia. Karena ketaatan mereka kepada perintah Rasulullah SAW totalitas. Sami'na wa ata'na. Nah, itu yang ketiga. Lalu berikutnya yang keempat, cara mencintai Rasulullah SAW adalah menahan diri dari apa yang dilarang dan dicegah oleh Rasulullah. Nah, tadi sedikit barangkali kita singgung juga ketika kita bicara tentang perintah, dan ini lebih dipertegas kembali bahwa cara mencintai Rasulullah SAW itu termasuk di dalamnya adalah menahan diri kita dari apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Mohon maaf, ini bukan hadis ya, tetapi firman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Rasul kepadamu, terimalah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Surat Al-Hasyr ayat 7. Jadi ini firman Allah. Lagi kami koreksi, bukan hadis Rasulullah SAW, tapi firman Allah Subhanahu wa taala yang mempertegas ya bahwa apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita, maka kita terima, kita jalankan. Kemudian apa yang dilarang oleh Rasulullah, maka mesti kita tinggalkan. Kalau kita perluas sedikit, ada sebuah kaidah yang disampaikan, statement yang disampaikan oleh para ulama terkait masalah perintah dan larangan ini. Nah, jadi harus tertanam dalam diri kita sebagai kaum muslimin untuk kita mudah di dalam mengamalkan agama ini, bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita, ataupun apapun yang ditetapkan oleh syariat, maka itu pasti mengandung unsur kebaikan di dalamnya yang membawa kebaikan pada diri kita. Itu harus kita yakini. Kemudian apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya ataupun dilarang oleh syariat, maka ketika kita tinggalkan, pasti itu juga akan membawa kebaikan pada diri kita. Nah, maka kalau kita balik ya dari apa pernyataan tadi, berarti kalau ada orang yang ketika diperintahkan oleh Allah dia tidak mau melaksanakannya, berarti dia tidak mau
kebaikan. Ya kan? Dan sebaliknya, apabila ada larangan Allah lalu mereka tetap bersikukuh melakukannya, berarti juga dia ingin menjerumuskan dirinya kepada keburukan, ya, dan tidak mau berada dalam kebaikan. Dan ini akan kita rasakan baik secara ruhani maupun secara jasmani. Contohnya, Allah perintahkan kita sholat, ya. Di antara kebaikan yang kita dapatkan dalam sholat, kalau dalam ayat itu kan ada aqimus sholah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian sholat itu juga dapat mendatangkan ketentraman rohani gitu. Dan sebaliknya, ketika seseorang ada larangan Allah terhadap dilarang meminum khamar atau sesuatu yang memabukkan. Kalau dilanggar oleh seseorang, maka dia akan mendatangkan kerusakan pada jasadnya, pada akalnya, pada otak. Kalau hari ini narkoba misalnya kan, bagian daripada khamar atau sesuatu yang merusak pikiran. Nah, ini kan dampaknya luar biasa kan kepada fisik orang-orang yang mengkonsumsinya. Mudah-mudahan kita terjauh dan keluarga kita juga terjauh dari hal yang demikian. Nah, kembali ke yang tadi, bahwa apa yang dilarang oleh Rasulullah mesti kita tinggalkan. Kemudian berikutnya, mengikuti apa yang Rasul ajarkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk di dalam beribadah. Jadi ketika Rasul suruh kita melaksanakan ragam hal dalam begitu luas dalam sisi-sisi kehidupan ini, maka harus kita laksanakan, termasuk ibadah, ya, seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, dan lain sebagainya. Dan itu bukti kita mencintai Rasulullah SAW. Dan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ataupun di dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala ataupun menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kehidupan ini terhadap perintah-perintah Rasulullah SAW berusaha kita semaksimal mungkin mengerjakannya. Nah, sehingga itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan pada diri kita. Dan memang kembali kepada prinsip yang kita sebutkan tadi, yakinlah bahwa apa yang diperintahkan Allah dan Rasul pasti ada kebaikan padanya. Dan haruslah kita serius melaksanakan. Nah, barangkali itu tambahannya dari 2 poin sebelumnya, cara-cara kita mencintai Rasulullah SAW di dalam kehidupan. Mungkin begitu dulu. Alhamdulillah, banyak ilmu yang kita dapatkan, dan ini adalah cara-cara bagaimana menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ini ada 5, insyaallah selebihnya di sesi kedua ya Ustaz. Ya, insyaallah kita sambung lagi, karena memang ini sedikit coba kita rincikan ya, agar kita nanti poin-poin tersebut betul-betul dapat kita pahami dan kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah dan kita merasakan manisnya iman. Kita harus mencintai Rasulullah SAW agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin hanya ini dulu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.